Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya Mama Wina Morifi. Alhamdulillah teman-teman, bisa share lagi kegiatan hari ini. Dan di sini tuh saya mau nyiram-nyiram dulu tanaman cabai saya ya teman-teman. Nah sebenarnya ini tuh yang nanam Pak Suami, tapi yang nyiram saya gitu ya maksudnya. Nah di sini tuh Pak Suami lagi megang Dede Afiah, dan untuk yang nyiram-nyiram bagian saya. Karena seru aja ya teman-teman kalau nyiram-nyiram seperti ini, apalagi tumbuhannya itu tumbuh dengan subur. Mudah-mudahan sekarang itu tanaman cabainya bisa berbuah dengan normal ya teman-teman. Kalau bisa mah lebih lebat, amin. Nah di sini tuh nyiramnya itu pakai air beras ya. Mudah-mudahan sih bisa subur dan cocok gitu ke tanamannya. Dan katanya sih pakai micin gitu ya, biar lebih subur lagi dan berbuah lebih banyak. Tapi di sini tuh saya belum coba kalau pakai micin mah ya. Baru cobanya itu pakai air beras aja, dan alhamdulillah beberapa pohon cabai saya itu tumbuh dengan subur. Mudah-mudahan semuanya tumbuh ya, karena pohon cabai seperti ini tuh enak dilihat. Kata Pak Suami ini tuh pohon cabai hias ya teman-teman, yang bulat-bulat itu loh. Tapi pedasnya itu nggak ketulungan kata Pak Suami. Nah di sini tuh saya udah lihat ya bentuk buahnya bagaimana, karena Mama juga nanam, dan itu tuh Mama udah berbuah banyak banget, dan itu lucu banget ya teman-teman. Kelihatannya itu takainya itu pendek, buahnya banyak gitu, masya Allah banget pokoknya. Nah setelah nyiram-nyiram tanaman, di sini saya lanjut untuk ke dapur. Di sini tuh saya mau bersih-bersih ya teman-teman. Yang pastinya itu seorang ibu rumah tangga gak jauh-jauh dari dapur, gak jauh-jauh dari rumah, gak jauh-jauh dari kamar gitu ya. Ya seputaran rumah aja. Jarang banget saya itu beraktivitas di luaran rumah. Paling kalau beraktivitas di luar rumah itu tuh di belakang rumah, depan rumah gitu ya. Jarang banget main ke tetangga. Oh ya, kemarin ada pertanyaan seru loh dari teman-teman. Katanya, Bun, pernah nggak gitu tetangga-tetangga main ke rumah bunda atau bunda main ke rumah tetangga? Nah di kampung saya ini tuh udah jarang banget ya teman-teman yang namanya itu saling mengunjungi gitu ya, dari rumah ke rumah. Kan biasanya itu kalau di kampung mah ya kebanyakan itu tuh kita itu ngumpul gitu di rumah tetangga gitu ya, saling ngobrol gitu ya, seru-seruan lah ya pokoknya. Nah di sini tuh udah enggak ya teman-teman, udah jarang gitu. Katanya kayak di perumahan, ya benar banget kayak di perumahan. Beda dengan zaman dulu ya teman-teman, pas waktu saya masih kecil itu tuh bener-bener rame banget gitu ya, dan orang tua itu pada ngumpul-ngumpul gitu. Pokoknya seru banget lah ya teman-teman. Beda jauh dengan yang sekarang. Kalau sekarang mah itu masing-masing, sepi banget rasanya ya. Palingan itu yang berkunjung ke rumah palingan saudara gitu ya teman-teman. Nah kalau saudara mah itu tuh udah nggak aneh ya, karena keikat gitu teman-teman. Maksud dari keikat di sini yaitu keikat persaudaraan ya teman-teman. Jadi ada waktu itu tuh saling mengunjungi gitu ya. Nah di sini tuh kalau tetangga-tetangga benar-benar nggak ada deh teman-teman menurut saya ya, karena setelah saya menikah itu tuh benar-benar jarang banget tetangga-tetangga main ke rumah, begitupun dengan saya. Oke, dilanjut lagi. Di sini tuh saya pergi ke pasar teman-teman, dan di sini tuh karena Dede Afiah udah mulai makan, di sini tuh saya nyari-nyari merek makanan yang disukai Dede Afiah ya. Nah tadinya itu mau Promina teman-teman, tapi di sini tuh takutnya nih Dede Afiah itu nggak suka, jadi saya pilih-pilih dulu merek-merek yang udah kesohor ya teman-teman dari zaman dulu. Nah tapi sebelum ngambil di sini tuh saya lihat-lihat dulu dari rasanya gitu ya, karena yang saya pikir Dede Afiah kan baru mau ya makannya, jadi saya belum bisa memastikan ini tuh Dede Afiah bakalan suka atau enggak. Jadi di sini tuh yang pastinya saya mau coba-coba aja dulu ya teman-teman. Nah kalau kemarin bikin MPASI buatan rumah, buatan saya sendiri itu tuh Dede Afiah alhamdulillah mau ya, walaupun masih sedikit-sedikit, tapi nggak apa-apa, dia itu udah mau. Oke, alhamdulillah singkat ceritanya di sini tuh saya udah di rumah lagi, udah istirahat ya teman-teman. Dan di sini tuh saya langsung aja mau bongkar belanjaan yang saya beli ya teman-teman. Nah di sini tuh saya beli telur sebanyak 2 kilo, tadinya itu mau 3 kilo ya, karena biar gampang, karena ini tuh telur untuk 3 orang anak, yaitu kakak-kakaknya Dede Afiah dan juga Dede Afiahnya ya. Karena kalau bikin bubur itu tuh saya suka pakein telur ya teman-teman. Karena Dede Afiah makannya itu belum lahap, jadi saya belum nyoba pakai ikan, pakai daging, itu tuh belum nyoba. Jadi untuk sekarang mah pakai telur aja dulu ya teman-teman, gak apa-apa. Yang penting Dede Afiah keisi perutnya, dan itu tuh ada proteinnya buat Dede Afiah.
telur udah selesai saya simpen di box biru ini ya teman-teman. Mungkin kalau 3 kilo ini tuh penuh ya. Segini tuh udah diambil sama Pak suami, sama anak-anak juga gitu ya. Karena di sini tuh telurnya kan lumayan banyak dan saya juga belum sempat masak. Jadi mereka ngambil aja dulu ya teman-teman, yang praktis-praktis aja dulu. Nah, dilanjut lagi di sini tuh saya bongkar dus yang kedua dan itu saya lihat-lihat dusnya itu bagus ya teman-teman, bisa lah ya untuk penyimpanan yang lainnya. Dan untuk bawah telurnya itu saya pakaiin gabah gitu teman-teman, karena itu tuh ditawarin sama si mamangnya ya. Kata si mamangnya ini tuh telurnya mau dipakein gabah apa enggak. Ya udah di situ tuh saya langsung mau ya teman-teman, karena jarak rumah saya kan lumayan jauh dan diangkutnya pun lumayan lama. Jadi saya minta tolong sama mamangnya itu untuk dipakein gabah biar nggak cepat pecah gitu ya. Nah di sini gabahnya saya buang ya teman-teman, karena ada inisiatif dusnya itu mau saya pakai karena dusnya juga bersih dan gabahnya pun nggak kotor ya. Jadi gabahnya itu saya buang dan dusnya itu saya mau pakai. Ya untuk apa-apanya nanti aja ya lah ya teman-teman, takutnya nanti untuk wadah-wadah itu ada yang kurang. Oke, alhamdulillah ini belanjaan saya teman-teman. Ada persabunan, ada obat nyamuk juga, ada kaldu ayam juga, ada terigu, gula, minyak, dan juga telur, dan juga ada makanannya Dede Afia. Nah itu yang satu bungkus udah saya buka ya teman-teman, karena tadi itu nyobain buat Dede Afia. Tapi ternyata Dede Afianya kurang suka. Nggak tahu deh, besok kita coba lagi ya teman-teman. Nah di sini tuh langsung aja nih saya petek-petekin ya untuk kaldu ayamnya, dikarenakan saya mau rapihkan ke dalam storage box yang ada di dapur ya teman-teman. Nah ini tuh storage box yang saya pakai yaitu dari kardus bekas, dan kemarin tuh saya sempat lihat-lihat ya teman-teman di online, itu tuh banyak banget yang warna biru, tapi sayang banget ya karena ini juga masih bagus. Insya Allah kedepannya lagi aja ya, karena keuangan bisa dipakai untuk yang lain. Nah di sini saya juga gunting-gunting untuk persabunan teman-teman, jadi nanti itu kalau mau pakai tinggal ngambil gitu ya, jadi nggak perlu ribet untuk motong-motong dulu. Nah untuk saat ini saya tuh belanjanya yang diperlukan aja dulu ya teman-teman, dan untuk belanja stok kulkas itu tuh persediaannya alhamdulillah ya teman-teman, rezekinya itu selalu ada. Jadi kalau mau belanja itu tuh nyicil-nyicil gitu ya teman-teman, jadi nggak belanja sekaligus. Nah seperti sayuran kemarin tuh alhamdulillah ada labu besar dari mama, ada dari mertua juga seperti wortel, kol ya teman-teman, dan juga yang lain-lainnya seperti tomat, cabai rawit, itu alhamdulillah selalu ada aja rezekinya. Jadi pas mau ke pasar pun itu tuh beli apa gitu ya teman-teman, karena kan uang itu bukan hanya untuk itu ya. Jadi selagi masih ada stok di kulkas ya saya alihkan fungsi keuangan itu untuk yang lebih penting lagi teman-teman. Mungkin untuk stok kulkas itu juga lebih penting, tapi dikarenakan masih ada stoknya ya, jadi saya nggak belanja dulu untuk yang mingguannya ya teman-teman, karena alhamdulillah masih ada aja gitu ya stok sayuran-sayurannya. Apalagi tomat itu tuh alhamdulillah banget teman-teman, sudah 2 kali dikirim sama ibu mertua, dan untuk labu itu tuh udah dikirim juga sama mama. Kemarin tuh dikasih terong hitam ya teman-teman yang panjang, dan juga labu, lenca, itu tuh benar-benar alhamdulillah banget. Nah dari ibu mertua pun cabai rawit, tomat gitu ya, cabai hijau, dan juga kol itu tuh masya Allah, dan juga wortel itu tuh selalu ada teman-teman. Maka dari itu untuk saat ini saya nggak belanja-belanja dulu ke pasar. Pernah sesekali saya juga videokan ya pas beres-beres sayuran gitu teman-teman. Nah kalau teman-teman yang nonton video saya sebelumnya itu tuh pasti pada tahu ya. Oke, dilanjut lagi ke cerita videonya. Nah teman-teman di sini tuh saya lanjut untuk membereskan sabun-sabun, shampoo-shampoo, dan juga peralatan mandi lainnya. Dan di sini saya juga persediaan obat nyamuk ya. Dan untuk obat nyamuk di sini saya sediain aja dulu 1 dus, dikarenakan apa? Untuk saat ini mah jarang banget nyalain obat nyamuk langsung satu sekaligus gitu, karena kata Pak suami jangan banyak-banyak dulu, takutnya asapnya itu ke Dede Afiah gitu, takut sesek atau gimana gitu ya teman-teman, atau kurang nyaman Dede Afiah dalam bernafas.
Nah, alhamdulillah untuk persabunan sudah selesai saya rapihkan. Rasanya senang banget gitu ya kalau udah ada stok di dapur. Nanti kalau mau nyuci-cuci itu tuh nggak perlu ke warung karena ke warung kan lumayan jauh ya. Oke, di sini dilanjut lagi nge-refill sasa. Di sini juga saya mau nge-refill gula, nge-refill terigu biar nanti itu kalau pas mau pakai itu tuh nggak ribet ya teman-teman. Nah, ini untuk sasanya saya pakai satu kantong aja ya teman-teman, dan untuk satu kantong seperti ini tuh ukuran 1 ons ya. Dan untuk yang satu kantongnya lagi itu tuh saya simpan buat stok aja ya teman-teman. Nah, ini gula juga saya nggak bakal isi penuh ya. Ini tuh saya mau isi setengahnya aja. Biar apa? Biar nantinya itu nggak basah gitu ya teman-teman. Karena kalau gula itu tuh kebuka lama nantinya itu kayak jadi air gitu loh teman-teman. Maka dari itu saya isinya sedikit-sedikit aja. Oke, di sini dilanjut lagi mau nge-refill terigu nih teman-teman, karena seperti biasa terigu itu kayak kebutuhan wajib gitu ya kalau ada Pak suami. Dikarenakan apa? Dikarenakan Pak suami itu suka banget dengan yang namanya bikin goreng-gorengan seperti bakwan, pisang gitu ya. Nah, setidaknya kalau udah ada terigu seperti ini, kapanpun mau bikin itu tuh tinggal goreng-goreng aja ya teman-teman. Apalagi kalau mau bikinnya itu malam ataupun subuh, itu tuh nggak perlu ribet, nggak perlu kita itu bepergian dulu untuk beli ke warung gitu ya. Pokoknya praktis banget ya teman-teman kalau semuanya itu udah ada di rumah. Nah, kebutuhan wajib seperti ini menyenangkan banget ya bagi ibu-ibu rumah tangga, dan semuanya itu bikin bahagia kalau stoknya itu udah ada di rumah. Nah, di sini dilanjut lagi untuk nyimpen-nyimpen ya teman-teman ke tempatnya. Dan untuk terigu, aci, susu itu tuh saya simpan di sini aja. Dan di sini untuk persabunan saya simpan di lemari ya teman-teman biar nggak rame. Nah, ada juga nih yang suka kalau kayak sabun-sabun itu digantung-gantung gitu ya teman-teman, kaldu ayam digantung. Nah, kalau saya mah nggak suka ya teman-teman, tapi itu tuh kembali ke selera masing-masing, dan saya itu orangnya nggak mau kayak ribet gitu ya teman-teman, karena kalau disimpan dalam lemari seperti ini jauh lebih rapih gitu ya. Nah, ini saya isi telur nih di kulkas biar nantinya kalau anak-anak mau makan itu tinggal ngambil aja ya teman-teman, dan sebagian lagi saya simpan di box yang biru. Oke teman-teman, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.